Suasana ruang sidang seketika memanas. Perdebatan tajam pecah di depan mata majelis hakim dan semua sorotan langsung tertuju pada Jokowi. Beragam tudingan kontroversial kembali disingkapkan secara gamblang, membuat suasana semakin tegang dan penuh kejutan. Momen panas ini langsung memicu reaksi keras di dalam ruangan, sekaligus menggemparkan dunia maya. Netizen pun ramai berkomentar, mempertanyakan arah persidangan ini berjalan. Di sisi lain, pihak terkait terus memberikan penjelasan demi menjawab setiap tuduhan yang dilontarkan. Kasus ini kini jadi pembicaraan hangat di mana-mana, disebut-sebut sebagai persidangan paling bergejolak dan penuh tensi belakangan ini. Semua mata kini tertuju pada kelanjutan proses hukum fakta apalagi yang akan terungkap di persidangan selanjutnya. Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan begitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis. Ya itu penyidik lah, gitu. Ya. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang, waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dilakukan. Dikit lagi Pak, bentar. Depan Pak. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Danar, ada Wakil Kamal dan Praras Tejo, Lukbowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke 5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang yang dasarnya, basicnya adalah informasi Bapak jangan dikecualikan. ngetes saya di soal itu, Pak. Saya tuh sudah bilang berkali-kali, itu berlaku untuk masyarakat umum, Pak. Kalau pejabat publik itu tidak berlaku, Pak. Pejabat publik informasinya, ijazahnya menjadi terbuka, Pak. Publik boleh tahu ijazahnya sesuai atau tidak. KPU punya kewajiban melakukan verifikasi, kan begitu, Pak. Sekarang KPU lakukan nggak verifikasinya? Bapak jangan ngetes saya terkait itu berlaku untuk masyarakat, Pak. Benar. Karena ada poin di pasal 18 Undang-Undang tidak berlaku itu untuk pejabat publik, ada pengecualian. Sekarang yang bersangkutan pejabat negara atau tidak? Izin yang mulia yang Gitu kita loh. hormati. Jadi yang tadi kita sampaikan bahwa basicnya sebagaimana memperhatikan pasal 17 huruf A angka 5 bahwa ijazah adalah salah satu dokumen yang dikecualikan. Namun pengecualian atas pengecualian itu kemudian diberlakukan karena ada pengaturan pasal 18 ayat 2, maka kemudian keputusan KPU menghasilkan bahwa ijazah pencalonan presiden terbuka dengan mendasari pasal 18 ayat 2, namun hanya dapat disampaikan kepada pemohon informasi dengan cara melihat atau mengetahui. Terima kasih yang mulia. Bentar, KPU muter-muter banget deh jawabnya.
Pak, simpel saja deh. Bapak mengatakan terbuka. Ada nggak saya tanya yang ditutupin di situ? Nggak ada. Kalau tidak ada yang ditutupi, informasinya terbuka. Sekarang apa yang menjadi kendala kalau itu kemudian diberikan salinannya gitu loh? Itu pertanyaan saya, tolong dijawab. Apa sih yang menjadi dasar kalau salinannya diberi? Bapak buka akses begini, dengan Bapak berikan salinannya, toh nggak ada beda. Pemohon juga bisa lihat semuanya gitu loh. Nah, kenapa kalau misalnya pemohon informasi dapatkan salinannya, apa sih yang menjadi persoalan di KPU itu apa? Ya, Charles, kenapa Prabowo tega sekali memeriksa orang yang dulu membantunya jadi presiden? Saya jelaskan logika politik dan hukum yang sangat cerdas dari Prabowo ini. Prabowo adalah orang yang sangat paham sejarah. Ia tahu betul bahwa masalah korupsi masa Jokowi itu adalah bom nuklir. Kalau dia diamkan, kalau dia lindungi, suatu saat nanti rakyat akan tahu semuanya, dan rakyat akan menuntut dia juga. Rakyat akan bilang, Prabowo sama saja, sama-sama korup, sama-sama melindungi penjahat. Jabatan presiden yang baru dia pegang bisa hancur seketika hanya karena warisan dosa orang lain. Prabowo tidak mau itu terjadi. Dia tidak mau sejarah mencatat namanya sebagai presiden yang melindungi koruptor besar. Dia ingin sejarah mencatatnya sebagai presiden pemberantas korupsi yang berani menindak siapa saja. Selain itu, Prabowo juga sadar, rakyat sudah marah besar. Isu korupsi merajalela di 10 tahun terakhir ini adalah keluhan utama rakyat. Prabowo tahu, cara paling cepat dan paling ampuh mendapatkan hati rakyat dan dukungan penuh adalah dengan cara membongkar kejahatan masa lalu. Rakyat akan bertepuk tangan, rakyat akan percaya, rakyat akan mendukung penuh pemerintahannya kalau dia berani bertindak tegas. Jadi, keputusan Prabowo ini bukan sekedar balas dendam, tapi langkah strategis menyelamatkan negara, menyelamatkan hukum, sekaligus menyelamatkan nama baik pemerintahannya sendiri. Dia sadar, lebih baik bermusuhan dengan satu orang mantan presiden daripada bermusuhan dengan seluruh rakyat Indonesia. Dan Prabowo memilih berpihak ke rakyat, ke kebenaran, dan ke hukum. Jam 12:45, pukul 15, penutup, mulai sekarang tidak ada yang kebal hukum. Saudara-saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap mengenai langkah besar Presiden Prabowo Subianto yang resmi mendesak KPK memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi masif. Ini adalah hari bersejarah. Ini adalah bukti nyata bahwa zaman di mana pejabat tinggi bisa berbuat semena-mena, mengeruk uang negara sesuka hati lalu hidup tenang dan aman sudah berakhir. Prabowo sudah memberi sinyal sangat jelas ke seluruh negeri. Di Indonesia sekarang, hukum berjalan satu ukuran saja. Mau presiden, mau mantan presiden, mau anak presiden, mau pejabat tinggi, kalau salah, kalau korupsi, kalau curang, pasti akan diperiksa, pasti akan diseret, dan pasti akan diadili. Kini, seluruh mata bangsa tertuju pada KPK. Apakah KPK berani menjalankan perintah Prabowo dengan tegas? Suasana memanas. Kawasan kediaman Jokowi dibanjiri massa. Situasi berubah dramatis. Situasi politik kembali mendidih. Kawasan sekitar kediaman Presiden Jokowi tiba-tiba dipadati ribuan massa yang datang menyuarakan aspirasi. Aksi yang semula berjalan damai, perlahan berubah menjadi penuh ketegangan saat arus massa semakin besar dan sulit dikendalikan. Suasana berubah drastis. Aparat keamanan langsung dikerahkan untuk menahan laju massa dan menjaga ketertiban. Namun tekanan di lapangan semakin terasa berat. Di tengah hiruk-pikuk dan suasana yang mencekam, teriakan seruan serta tuntutan keras terus menggema membelah udara, membuat siapa saja yang melihatnya menahan napas. Peristiwa ini seketika menjadi sorotan utama nasional, langsung memicu perdebatan panas dan membanjiri lini masa media sosial. Berbagai kalangan mulai bertanya-tanya, kemana arah situasi politik kita selanjutnya? Apakah ini awal dari perubahan besar? Saat ini seluruh mata bangsa tertuju pada satu hal, bagaimana pemerintah dan aparat akan merespons gelombang tekanan yang kian hari kian meluas. Apakah situasi akan mereda atau justru akan berlanjut ke babak yang... Halo sahabat politik, selamat datang kembali di saluran ini. Pada kesempatan kali ini, kita telah bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan cuplikan video yang sangat menarik dan syarat akan isu-isu kritikal. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai dinamika dan isu hangat yang sedang menjadi sorotan publik saat ini, saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan memberikan tanggapan di kolom komentar, serta menekan tombol subscribe.
Hal ini sangat penting agar Anda senantiasa mendapatkan pembaruan informasi yang relevan, faktual, dan mendalam dari kami. Melalui cuplikan tayangan yang baru saja kita simak, terlihat jelas beragam respon serta pandangan kritis yang disampaikan oleh masyarakat netizen terkait polemik ini. Pada kesempatan ini, mari kita kaji dan ulas secara seksama beberapa poin tanggapan publik untuk memahami bagaimana aspirasi serta pandangan dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Poin pertama, aspirasi penegak hukum dan keadilan. Akun Sutarto merespon dengan tegas mendesak pihak berwenang untuk melakukan penindakan hukum terhadap keluarga pihak terkait secara adil dan transparan. Akun Petanko menyatakan dukungannya secara penuh terhadap gerakan penegak kebenaran dan keadilan demi kepentingan umum. Akun Masadi menyampaikan harapannya agar tatanan pemerintahan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dapat segera direformasi secara mendasar. Akun Arifin menegaskan pandangannya bahwa seluruh bentuk kebohongan publik pada akhirnya akan terungkap seraya mengecam pihak-pihak yang dianggap telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin kedua, kritik terhadap tata kelola dan pengawasan aparat. Akun Shopping yang Irfan menyoroti aspek kesadaran publik yang kian meningkat. Mereka menekankan bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas dalam menilai situasi politik yang tidak mudah terpengaruh oleh pembagian bantuan sosial secara mendadak. Akun Mardian dari Bengkulu serta akun Sriono memberikan kesentilan tajam terkait simbol-simbol kekayaan atau perlindungan fisik yang diduga digunakan untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi. Akun Saji Iman Sutrisno dan Bambang Sukisno secara berurutan menyuarakan pentingnya tindakan nyata untuk membongkar fasilitas tersembunyi yang diduga menyimpan dana hasil korupsi, menyita seluruh aset negara yang disalahgunakan serta mengembalikan supremasi hukum di tanah air. Poin ketiga, harapan reformasi dan kesadaran bernegara. Akun Martiana dan Bunga Matahari menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pemborosan anggaran negara demi kepentingan kelompok tertentu, seraya mendoakan agar perjuangan bangsa Indonesia senantiasa mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akun Bung Julius dan Rosmani Manggasariwahi, pentingnya pemahaman seluruh elemen masyarakat mengenai kondisi bangsa saat ini. Mereka berharap agar penyelamatan aset negara serta penegakan hukum terhadap oknum aparatur negara yang dapat direalisasikan demi kesejahteraan rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Baiklah teman-teman, tidak kalah menariknya komentar-komentar dari teman-teman kita netizen. Mari kita bacakan satu persatu. Teman kita Berkah Berbagi berkomentar, Ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia. Teman kita Putra Jaya berkomentar, bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman kita Joko Jakarlolo berkomentar, bangkit dan lanjutkan buat besar demo. Kita kompak, setiap kota kompak pasti hancur. Teman kita Heri Barkot berkomentar, semakin hancur negara ini. Teman kita
kita Rojikin berkomentar, hancurkan apa yang telah Jokowi lakukan mendukung demo mahasiswa. Teman kita Abang Nick berkomentar, wajib musnahkan otak koruptor berjemaah. Bila lembaga hukum tersuap rakyat, wajib mengusut. Teman kita Erianto berkomentar, ya Allah tunjukkan kebenaran. Kita lanjut, teman kita Zulzet berkomentar, saatnya semua koruptor dibasmi. Kita lanjut, teman kita Eli Dasma berkomentar, aneh bangsa Indonesia telah direndahkan, diremehkan oleh ijazah palsu. Di mana harga diri negara ini? Teman kita Fatima Sahzarwah berkomentar, mantap bos, duitnya di bunker. Teman kita Sri Tuti berkomentar, sabar ada batasnya, biar paham seperti apa kondisi rakyat saat ini. Teman kita Soeharto berkomentar, yuk bergerak sekarang, rakyat untuk kemajuan negara. Kita lanjut, teman kita Beban Timo berkomentar, kezaliman tidak mengalahkan kebenaran, pasti hancur. Teman kita Pak Sugeng berkomentar, cari gergaji besi. Teman kita Ngepswek berkomentar, waduh rupanya Jokowi sudah persiapannya rupanya, wah sadar diri aja, akui aja apa adanya. Teman kita Ade Rahmat berkomentar, tangkap saja. Teman kita Rahel Justosoid berkomentar, sudah nyerah sama rakyat. Teman kita Kusumen berkomentar, Allahu Akbar. Teman kita Tono Dumartono berkomentar, rakyat Solo marah karena dizolimi JKW. Teman kita Johari berkomentar, alhamdulillah. Teman kita Hartun Sumberber berkomentar, Prabowo tidak berani mengambil keputusan karena dia hanya macam sirkus. Teman kita Nurma Basi berkomentar, semoga pejuang dilindungi Allah, selanjutnya perjuangan ini akan berlangsung secara damai. Teman kita Rahardin berkomentar, rakyat harus bersatu karena yang dipakai keluarga itu uangnya rakyat, jadi kita harus menghancurkan rumahnya. Teman kita Rini Hawil berkomentar, hancurkan para dajjal dan kroninya, termul adili Joko Widodo dan kroni-kroninya. Teman kita Yevina berkomentar, kegelapan habis terang terbit. Teman kita Supreman berkomentar, kalau aparat tak patut hukum, rakyat juga melanggar hukum. Teman kita Rusmini berkomentar, Jokowi tidak pantas terima uang pensiun dari rakyat. Geledah rumahnya pasti banyak harta karun di sana. Teman kita Pini Helman berkomentar, maju terus demi negeri kita. Teman kita Andeung Manizara berkomentar, hajar dengan eksavator aja biar cepat terbuka pagar tersebut. Teman kita Bambang Dipresetio berkomentar, alhamdulillah jika Joko Widodo benar-benar didemo, kalau bisa seret sampai mulutnya sekalian nggak bisa ngomong soal ijazah. Teman kita Ilham Masih Nojo berkomentar, buka bunkernya, kalau aja ada duitnya ambil bagian-bagian, hancurkan semuanya. Teman kita Mau Naon berkomentar, wih mantap banget tuh, oke soal hip dan tidak kasihan. Teman kita Masa Jutnya berkomentar, perjuangan kebenaran semoga sukses dan lancar, seret Jokowi perusak bangsa.
Teman kita Nursid Gultom berkomentar akhirnya terjadi juga. Teman kita Koko Wiharsono berkomentar turunkan Prabowo. Teman kita Darso B berkomentar susah amat sih ngadilin orang satu ini. Teman kita Warwoyono berkomentar lawan semua bentuk kezaliman. Teman kita Muadin Cacat berkomentar setuju banget. Teman kita Bang Dodidoni berkomentar lanjut terus generasiku. Teman kita Prapisnono berkomentar hancurkan. Teman kita Saflia berkomentar lindungi mereka ya Allah. Teman kita Siti Warsida berkomentar sehat selalu pejuang bangsa. Teman kita Wula-Wulayan berkomentar yang luar biasa. Seorang mantan pejabat seharusnya punya moralitas yang tinggi, apalagi seorang mantan presiden. Teman kita Pak Tartanan berkomentar, betul, berefort terus biar kapok. Teman kita Seven Liombing berkomentar, panggil tukang las, semprot pakai api, putus itu pagar gitu. Teman kita Anang Sandroni berkomentar, satu cara merubah kebiadaban Jokowi saat jadi presiden adalah dengan revolusi adili Jokowi. Dialah yang membawa bangsat negara ini. Teman kita Adrotet berkomentar, mantap lanjut. Teman kita Yusman berkomentar, terima kasih rekan pejuang yang sangat saya apresiasi. Perjuangan teman-teman semoga dilindungi Allah SWT. Doa kami selalu menyertaimu. Demikianlah pendapat daripada teman-teman kita netizen. Dan teman-teman netizen semuanya, mari kita kawal terus politik negara kita ini supaya menjadi negara yang paling baik dan benar-benar negara demokrasi. Salam NKRI harga mati.